Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya, dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai pembacaan lagi ya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, di-subscribe karena tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa. Kita hari ini mau baca-baca tentang tema yang membuat kamu teramat istimewa di hatinya. Ya, jadi kita mau lihat ya. Apa sih yang sebenarnya membuat kamu sangat teristimewa di hatinya dia? Nah, kita lihat dulu siapa sih orang ini yang membuat kamu sangat teristimewa di hatinya ya. Orang ini bisa jadi pasangan, teman, sahabat, dan sebagainya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, ya, orang yang membuat kamu merasa teristimewa di hatinya adalah kamu yang orangnya dia adalah seseorang yang cukup stabil. Orangnya bisa saja menjadi seseorang yang keras kepala, apalagi kalau dia sudah mengambil suatu keputusan, ya. Orangnya kalau sudah mengambil suatu keputusan agak susah gitu ya untuk dia bisa dirubah keputusannya. Di sini juga kalau yang Sora lihat, dia adalah mungkin saja bekerja dalam bidang kelautan, perairan, perkapalan ya. Dan bisa saja ini adalah orang yang berjarak dari kamu, ya. Yang berikutnya adalah seseorang yang memang secara hati dan perasaan punya perasaan sama kamu, sayang sama kamu, ya, cinta sama kamu. Nah, ini ada kata-kata new love ya. Ini bisa saja orang baru ya, orang baru yang akan jatuh cinta sama kamu atau orang yang ingin memperbaharui cintanya lagi sama kamu. Beberapa di sini orangnya banyak menggunakan perasaan dan banyak dari mereka juga adalah tipe orang yang romantis. Nah, kalau yang Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang secara penampilan itu elegan, ya, charming, dan ada juga yang baru-baru saja dalam hidupnya ada terjadi perubahan. Bisa saja dia baru pindah tempat kerja, baru saja dia pindah rumah, atau baru saja dia pindah-pindah yang lain, ya. Mungkin bisa saja pindah bagian di kerjaannya, itu juga bisa. Di sini, kalau yang Sora lihat, kamu juga punya hubungan secara karma sama orang ini. Ada hubungan secara karmik atau karma sama orang ini ya. Jadi ada keterikatan ya. Dan dalam pekerjaannya, dia bisa saja seseorang yang berhubungan dengan hukum, seseorang yang berhubungan dengan dokumen, surat menyurat ya. Dan orang yang berusaha mencari seseorang yang berimbang dengan dirinya. Ya, ada justice ya. Dan yang berikutnya adalah koin, seorang pekerja keras ya, yang sangat berfokus terhadap finansial, terhadap uang ya. Kalau yang Sora lihat di sini, atau yang mungkin saja bekerja dalam bidang-bidang keuangan ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih yang membuat kamu ya teristimewa bagi dirinya. Teramat istimewa bagi dirinya. Kita mau lihat apa sih yang membuat kamu teristimewa bagi dirinya. Yang pertama adalah kamu bisa membantu dia untuk menaikkan kepercayaan dirinya dia. Ya. Jadi kalau yang Sora lihat banyak mungkin yang kurang merasa percaya diri dengan dirinya, tapi kamu membantu dia, mensupport dia dengan energi yang positif, yang bisa membuat dia itu jadi lebih punya gambar diri yang lebih baik. Jadi kamu membawa positivity dalam hidupnya dia, gitu ya. Dan kamu juga menurut dia adalah seseorang yang punya gambaran diri yang baik. Ketika orang itu punya gambaran diri yang baik ke dalam, dia akan juga bisa memancarkan energi diri yang baik keluar, ya. Jadi dia merasa kamu punya gambaran diri yang bagus atau gambaran jiwa yang bagus. Kamu menghargai diri kamu, menghargai perasaan kamu sehingga kamu juga bisa menghargai perasaan orang lain. Ya. Dan dia juga melihat bahwa kamu adalah seseorang yang pemberani dalam melewati berbagai masalah. Ya, jadi kalau ada masalah, dia bisa melihat kamu adalah seseorang yang bisa melihat itu sebagai sisi tantangan itu adalah sebuah situasi untuk belajar, di mana kamu bisa jadi lebih baik gitu ya. Jadi ketika ada tantangan, kamu tidak memilih untuk menyerah, kamu melihat itu sebagai sesuatu yang cara untuk kamu bertahan dan belajar ya. Dan
kamu juga memberikan sebuah energi untuk ketika dia merasa takut. Kamu mensupport dia ketika merasa takut. Mungkin ada ketakutan akan masa depan, ada ketakutan akan kegagalan, ada ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, kamu bukanlah seseorang yang tidak punya rasa takut, ya. Tapi kamu tahu bagaimana mengendalikan rasa takut kamu, ya, untuk bisa lebih terkontrol. Takut itu adalah sikap yang manusiawi, tapi kamu juga tahu ketakutan itu harus dihadapi, bukan untuk dibuat lari, ya. Dia juga melihat kamu adalah seseorang yang sangat jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat kamu pegang, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang itu mengalami kesulitan untuk jujur, ya. Makanya sampai polisi itu punya alat untuk mendeteksi kebohongan, karena banyak manusia zaman sekarang yang cenderung itu berbohong, bahkan sama dirinya sendiri, ya. Bohong, denial, ya. Denial itu kan memungkiri, bohong nggak sama diri, ya, lari dari kenyataan apa yang sebenarnya. Dia bisa melihat kamu punya nilai-nilai kejujuran, ya. Baru diomongin denial, ya kan? Nah, jadi, di mata dia, ya mungkin, ya, dia itu kadang-kadang bisa denial. Kamu yang mengarahkan dia untuk ayo, jangan denial, hadapi ketakutan itu, hadapi kekurangan kamu, akui kalau memang salah, ya. Supaya bisa jadi awareness gitu ya, bisa jadi punya kesadaran, ya. Itu kalau yang suara di sini ada dong kesadaran untuk ya tahu kalau diri kita memang salah. Ya sudah, itu adalah proses pembelajaran. Dia juga melihat semakin hari kamu bertransformasi atau berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi di sini kalau yang suara lihat ada energi perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik, ya, lebih positif, ya. Namanya hidup itu ada movement, ada pergerakan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini juga terlihat bahwa, ya, kamu orang yang berdisiplin. Nah, kamu tahu memegang aturan, kamu tahu memegang janji, ya, sehingga makanya kamu bisa punya banyak pencapaian dalam hidup kamu, ya. Ada perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu yang terlihat hari demi hari karena kamu sudah disiplin dan fokus sama apa yang mau dia, apa yang mau kamu kejar, kalau apa yang mau dia. Oke. Sekarang kita mau lihat lagi apa yang membuat kamu sangat teristimewa bagi dia, ya. Sora hari ini hanya akan fokus sama keistimewaan kamu buat dia, ya. Yang pertama adalah kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu tuh bisa membuat dia itu selalu merasa penasaran sama kamu dan masih pingin tahu lebih banyak soal kamu, ya. There are still so many unsaid things between us. Dia tahu adalah gitu loh. Dia tuh tidak mau kehilangan kamu sangat istimewa karena, ya, dia itu masih pingin banyak yang dia mau sampaikan sama kamu. Masih banyak hal-hal yang mau dia bicarakan sama kamu. Artinya, kamu teristimewa. Dia itu pingin punya waktu yang panjang sama kamu. Dia berharap hubungan ini bisa jadi sesuatu yang lebih langgeng, ya. Kalau enggak, nanti dia malah sedih karena kehilangan. Kalau sholat di sini ada seseorang yang nggak mau kehilangan kamu. Dia juga menyadari kalau kamu tidak dapat tergantikan. Ya, kamu punya keunikan kamu sendiri, baik secara personal maupun secara vibrasi energi yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Di lain sisi, oke, ketika dia merasa begitu banyak pressure atau begitu banyak tekanan di dalam dirinya dia, gitu ya, kamu adalah seseorang yang bisa mengerti bagaimana situasi dia yang ke pressure gitu. Makanya kan Sora bilang ketika dia ngerasa ke pressure, ya, kamu jadi seseorang yang mendukung dia di balik banyak tekanan itu. Kamu memotivasi dia. Jadi selain jadi pasangan, kamu jadi coach juga, ya. Karena kamu menjadi seseorang yang berada di balik layar, menjadi seseorang yang mendukung dia. Dan semakin terasa teristimewa karena dia merasakan ada ikatan spesial di antara kalian, ya. Di sini terasa ada sebuah ikatan khusus yang tidak pernah dia rasakan seseorang, ya. Jadi kayak ada vibrasi energi yang tidak biasa, ya.
Dan kalau Sora lihat di sini, setiap kali deket-deket sama kamu, sering kali dia merasa nervous atau gugup. Ya, gugup sampai bingung kadang-kadang mau ngomong apa sama kamu, ya. Dan kalau Sora, kalau cinta yang baru, dia juga sedang menyusun kata-kata bagaimana dia ingin menyampaikan perasaan dia sama kamu. Karena banyak di sini yang mungkin dia tuh nggak pinter ya dalam mengungkapkan kata-kata atau menyusun kata-kata ke kamu, ya. Dan setiap kali aku menghabiskan waktu sama kamu, ada momen-momen sama kamu, dia itu seperti tidak ingin momen-momen itu berlalu, pingin bisa membekukan waktu ya, biar bisa terus bersama dengan kamu, ya. Dan banyak dari mereka yang mendapatkan tanda-tanda dari universe ini, kamu adalah yang teristimewa buat dia, kamu adalah the one buat dia, gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Dan dia selalu bisa melihat kebaikan kamu atau ada sisi-sisi kamu yang ditemui sama orang-orang di sekitar dia. Jadi dia merasa bahwa memang energi dari kamu tuh sangat kuat sehingga bisa membuat dia itu merasa sangat dekat sama kamu. Gitu loh ya. Ya. Selain dari itu, dia merasa sama kamu begitu banyak kebebasan-kebebasan yang bisa dia rasakan. Ya. Dia bisa jadi diri dia apa adanya tanpa takut merasa ditolak, tanpa takut merasa dikhianati, ya. Atau bukan dikhianati ya, tapi lebih tepatnya kayak nanti kalau aku begitu aku dijauhin gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa dari mereka yang lebih tua dari kamu, ya. Energinya divine maskulin tapi lebih tua dari kamu, ya. Secara umur atau secara jiwa, ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini mungkin akan ada hal mengejutkan yang mau dia sampaikan ke kamu, ya. Hal mengejutkan yang mungkin akan dia mau sampaikan ke kamu, ya. Bahwa sesungguhnya dia itu cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dan kalau kamu nggak ada, kamu seperti rasanya napas itu nggak di badan. Artinya ada ketergantungan di sini yang besar, ya. Kalau Sora lihat di sini orang ini tergantung banget sama kamu ya. Ada ketergantungan yang besar, kemelekatan yang besar, ya. Dan dia juga mau bilang kalau dia itu cuma pingin bikin kamu bahagia, ya. I just want you to be happy, ya. Kebahagiaan itu. Mungkin kalian akan mulai membicarakan tentang sesuatu yang lebih serius, tentang perubahan apa yang harusnya dilakukan ke depannya, gitu ya. Dan akan ada perjalanan panjang di antara hubungan kalian. Itu yang Sora lihat akan terjadi ke depannya ya. Artinya kamu berpotensi sama orang ini untuk punya hubungan yang lebih panjang, ya. Selain itu, ya, kamu berdealing dengan orang itu yang unik, ya, yang unik. Dia mungkin punya gaya berpakaian yang unik, gaya berpikir yang unik, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia adalah seseorang yang pingin kamu menerima dia apa adanya, dan dia akan berusaha menerima kamu apa adanya. Dan kalau Sora lihat hubungan ini punya potensi untuk growing yang sangat bagus. Artinya potensi hubungan ini untuk jangka panjang itu sangat tinggi ya. Artinya bisa ada possibility ke depan itu ada sesuatu yang bisa jadi lebih serius atau sesuatu yang lebih stabil ke depannya. Oke. Kita akan sekarang lihat aja secara cepat mungkin ciri-ciri fisik dia atau ciri-ciri fisik kamu ada di sini ya. Sora hari ini mainnya cepat aja bacanya ya. Karena keistimewaan kamu tuh udah jelas terbuka sebenarnya gitu loh. Ya kan? Ada keikhlasan di sana. Kamu udah ikhlas, dia juga udah ikhlas, kalian sama-sama ikhlas dalam menjalani hubungan. Kalau Sora di sini ada keikhlasan, ada sisi yang spiritual di sini, berserah sama yang di atas. Jalan hidup itu sudah diikhlaskan, ya. Dia juga sangat senang sama energi kamu yang sangat positif, penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Begitu banyak zaman sekarang yang orang mengalami susah untuk bahagia, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu penuh dengan kerisauan, penuh dengan ketakutan, tapi kamu bisa memberikan kebahagiaan, ya. Dan kamu menghindari, di mata dia kamu menghindari untuk menghakimi orang. Ya, makanya kan Sora bilang tadi, dia merasa dia itu diterima sama kamu. Ya, energi diterima itu sangat membuat seseorang itu bisa merasa nyaman.
Ya, kita mau lihat ciri-cirinya dia dan atau ciri-cirinya kamu. Oke, kita coba lihat ini dulu. Yang pertama ada yang di sini punya lesung pipit, ya. Mungkin kamu yang punya lesung pipit atau dia yang punya lesung pipit. Di sini ada yang punya wajah yang panjang. Ada yang punya kulit yang sedikit warnanya gelap, ya. Ada di sini yang mungkin punya muka yang lebih bulat. Lalu di sini ada yang punya, kalau cowok berarti dia punya facial hair ya, entah jenggot, entah janggut, entah berewokan ya. Ada yang punya tulang pipi yang tinggi. Ya, ingat ciri-cirinya bisa satu, bisa diborong semua, disesuaikan lagi ya. Kita sekarang mau lihat untuk Sora dari kemarin pakai astrologi, Sora hari ini mau pakai mana sionya Sora. Hari ini kita mau lihat sionya. Oke, sio. Oke. Ada kambing, ada kuda tuh. Tadi udah di bawah ada kuda, sekarang ada kuda lagi. Ada kambing, ada kuda. Ada monyet, ada naga. Ada ular dan ada ayam. Oke, dicek ya. Nanti sionya tinggal di Google lagi aja kalau masih bingung. Kita sekarang mau ke alfabetsnya dia. Ciri-cirinya dia alfabets. Ya. Hari ini Sora bacanya cepet aja intinya. Ya. Ada H, D, P, G, Y. Ada A, Z, F, X, Z. Z-nya 2. Sedikit lagi ya. Ada N, O, dan V. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf ya. Ini alfabetnya bisa nama kota, bisa nama tempat, bisa inisial namanya dia, atau rumah dan sebagainya ya. Dan jangan lupa untuk yang mau personal reading atau yang mau sumbangan untuk Sora, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. Jangan lupa 3P, positif 3P ya. Perilaku, perkataan, dan perbuatan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.